Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, keluarga terdekat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita coba teruskan bincang-bincang, sembang-sembang, ngawangkong, ngobrol-ngobrol tentang peradaban manusia, sejarah kesusastraan manusia, terutama yang berkaitan dengan al-usturah, al-usturah, ataupun dipanggil dongeng, mitos, legenda, khurafah, hikayat sya'biyah, hikayat, cerita, dongeng. Dan al-usturah ataupun dongeng ini bukan perkara baru. Di dalam Quran ada disebut beberapa kali. Usturah mufrad, jamaknya plural asatir. Dalam Quran disebut waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Waqalu asatirul awwalin. In hadza illa asatirul awwalin. Ayat-ayat ini bisa dicari tafsiran dan berbagai terjemahannya. Jadi cerita, dongeng, mitos itu yang membentuk peradaban. Dan asatir, dongeng, mitos, cerita ini telah lahir sama dengan kelahiran manusia itu sendiri yang suka bercerita. Dan asatir, usturah, tidak tahu siapa penulisnya. Sebab ianya merupakan dongeng yang diriwayatkan secara turun-temurun. Dongeng yang diriwayatkan secara turun-temurun. Dan usturah ataupun mitos, myth, merupakan syaklu min ashkal al-adab ar-rafi'. Kita dalam sastra itu ada dua bidang utama, al-funun asy-sya'riyah wal funun an-nathriyah. Seni prosa dan seni puisi. Seni prosa dan seni puisi. Dalam seni puisi dipecah lagi kepada puisi wijdani, puisi ghinai, puisi nyanyian, puisi sejarah, puisi pendidikan, puisi lakonan, puisi drama, puisi peperangan, puisi sejarah, dan lain-lain. Itu puisi. Dalam prosa pula dipecah kepada sejarah, pendidikan, ceramah, pidato, perdebatan, dan sebagainya. Nanti dalam ceramah pun dipecah lagi pada pidato agama, pidato politik, pidato semangat, dan lain-lain. Jadi inilah bentuk-bentuk al-ashkal al-adabiyah, bentuk-bentuk sastra. Jadi sastra ada funun syiariyah, ada funun nathriyah. Seni puisi, seni prosa. Dan kehidupan manusia itu direkod, dicatat melalui puisi dan prosa. Puisi dan prosa. Hari ini dengan mudah kehidupan manusia dalam mana-mana negara, kehidupan masyarakat dalam mana-mana negara ada di dalam surat kabar, atau dulu dipanggil koran yang selalu dibaca. Dalam koran kita lihatlah ada beberapa kolom, berita luar negeri, berita dalam negeri, berita politik, berita itu, berita ini, nanti ada karya sastra, kegiatan itu, kegiatan ini. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengenal tentang
Indonesia, bacalah, dengarlah surat kabar Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita mau mengenal cerita sejarah Arab, bacalah koran-koran Arab. Ada koran Saudi, koran Yaman, koran Irak, surat kabar Maroko, dan lain-lain. Dan kalau kita mau tahu tentang Islam, maka bacalah Quran, pahami Quran, bacalah hadis, pahami hadis, bacalah sejarah peradaban Arab dalam kumpulan buku yang macam-macam. Tarikh al-Adab al-Arabi, Tarikhul Adab al-Arabi, Tarikh al-Adab al-Arabi. Banyak lagi. Adabul Katib, Uyunul Akhbar, Al-Hayawan, Al-Aghani. Ini buku-buku sastra yang perlu dikaji, dibaca, dipahami oleh umat Islam untuk mengenal Islam. Dan di dalam Quran, hadis, buku-buku sastra, buku ini bercampur cerita mitos, cerita khurafah, cerita tahayul, dongeng rakyat, bercampur. Makanya hari ini dibuat kajian khusus dengan nama Ilmul Asatir, mitologi, mitos, Ilmul Asatir. Ini mesti paham. Kita hari ini, semua bangsa, semua suku, semua rakyat di seluruh dunia dibentuk oleh alamul usturah, alam mitos. Alam mitos. Dalam Quran cerita mitos, dalam perjanjian lama, perjanjian baru cerita mitos, dalam buku Veda, Avesta, dan sebagainya. Cerita mitos. Orang yang berakal, cerita mitos itu dijadikan sebagai hiburan, dongeng. Malamnya orang beragama dijadikannya itu sebagai wahyu ilahi, wahyu azali, firman Tuhan, firman Rasul, sabda Rasul, yang tidak boleh diperdebat, yang tidak boleh dicanggah, yang tidak boleh, dan sebagainya. Ini yang jadi masalah. Padahal kita dihidangkan dengan dongeng, cerita, khurafat, mitos, legenda. Dan hari ini, kalau kita lihat pada bentuk-bentuk khurafat dan dongeng, seperti sirah itu, sirah ini, cerita itu, cerita ini, dongeng itu, dongeng ini. Bahkan cerita dongeng itu bercampur dengan sejarah. Sejarah, contoh, dongeng Ramayana, dongeng Sangkuriang, dongeng Raja Galuh, Sriwijaya, Gajah Mada, dan lain-lain lagi. Dongeng. Begitu juga di Arab. Bentuk dongeng ini banyak. Di Yunani, di India, di Afrika, semua bangsa mempunyai dongeng. Kenapa dongeng-dongeng Arab mesti lebih mulia, lebih suci, lebih sakral daripada dongeng orang lain? Semuanya punya dongeng. Kita sekarang, IAIN, Institut Negeri, Sekolah Islam Negeri, Al-Azhar, Zaitunah, Jamiah Baghdad, yang jurusan agama itu semua bercerita tentang dongeng. Bahkan sudah tiba waktunya semua jurusan agama itu ditukar dengan jurusan mitos, jurusan mitologi, ilmu asatir. Dunia semakin maju, ilmu makin tersusun. Jadi ilmu asatir bentuk sastra yang tinggi. Dia hanya merupakan cerita, dongeng.
ada yang dalam bentuk puisi, ada yang dalam bentuk prosa, dan selalunya mitos-mitos ini dianggap sebagai cerita dongeng yang suci, muqaddas. Cerita dongeng yang suci, muqaddas. Yang mana muqaddas itu sendiri, yang suci itu sendiri, yang sakral itu sendiri, muqaddas dalam bahasa Arab mengandungi 3 arti. Gharib, ghamid, rumud. Gharib, banyak keanehan. Rumud, kesamaran. Ghaib, tidak pernah wujud. Gaib, cerita tentang alam gaib, alam akhirat, Tuhan, malaikat, jin. Itu yang dijadikan kalau bangsa-bangsa yang lain itu sebagai mitos, cerita dongeng. Tapi kenapa dalam Islam jadi wahyu yang wajib diimani, yang wajib dipercayai, yang wajib dijadikan akidah. Kalau tidak percaya, kafir, murtad, masuk neraka. Bayangkan, ini sangat bahaya sekali. Padahal mitos. Bangsa lain pun menganggap muqaddas, suci, tapi tidak sampai ke mengkafirkan, memurtadkan. Hanya di kalangan manusia-manusia primitif. Jadi mitos ini bersifat muqaddas. Yang mana muqaddas itu sendiri mengandungi 3 arti. Ghaib, gaib, perkara yang gaib, tidak dapat dilihat. Gharib, aneh. Ghamid, samar. Sampai hari ini tidak ada yang kenal Allah. Malaikat, jin ifrit, mak lampir, hantu, kuntilanak, muntianak. Itu semuanya alam-alam gaib. Mitos yang dijadikan hiburan. Bukan malah mengkafir-kafirkan orang kalau tidak percaya. Sebab mitos. Dan mitos ini pun ada kalanya tidak tentu zamannya. Ya itu tadi. Ghamid, gharib, ghaib. Sebab ianya cerita dongeng yang diriwayat dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan bercampur dengan sejarah. Antara contoh-contoh mitos itu ya, seperti cerita kejadian, cerita penciptaan alam semesta. Sampai Quran selalu menyebut khalaqallahu samawati wal ardo. Padahal dalam sains tidak ada langit. Yang ada awan kosong. Tidak ada langit, yang ada angkasa kosong. Ini samawat. Terus al-ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, langit dan bumi, mana planet lain? Ribuan planet, jutaan bintang. Banyak lagi makhluk-makhluk yang lain lagi di alam semesta. Sebab Quran ditulis pada zaman dan orang yang terbatas hayalannya. Begitu. Jadi mitos ini menyentuh tentang asal kejadian alam semesta, asal kejadian sesuatu, kematian, alam akhirat, Tuhan, setengah Tuhan. Dan manusia ini hanya merupakan pelakon pelengkap.
Juga menceritakan tentang alam syaitan, alam Tuhan, alam malaikat, dan sebagainya. Banyak juga di antara mitos-mitos ini, dongeng-dongeng ini, bertukar kepada dongeng cerita-cerita bersifat keduniaan. Tapi dongeng juga. Kalau dulu lebih kepada alam hayalan, alam fantasia, khurafat, dan coba dijadikan cerita yang sebenar, cerita yang wujud, cerita yang boleh dirasai, tapi tetaplah cerita dongeng. Seperti cerita-cerita khurafat, cerita-cerita mukjizat, belah laut, belah bintang, belah bulan. Ini dongeng. Manusia bisa menghidupkan itu, menghidupkan ini. Manusia tahan api, bisa dibakar, tidak mempan dibakar. Padahal manusia dulu dengan manusia sekarang sama. Coba manusia sekarang bakar. Coba lautan dibelah sekarang pakai tongkat. Mustahil. Sebab itu dongeng khurafat. Orang dulu dijadikannya sebagai hiburan. Tapi kita wajib mengimaninya. Malaikat naik turun dengan 600 sayap. Bagaimana? Apa sistem yang dia pakai? Sedangkan hari ini mau naik turun itu mesti pakai kekuatan tertentu. Roket, pesawat, helikopter, jelas mengikut kaidah ilmiah, mengikut sistem ilmiah. Itu sebab kalau ada mukjizat hari ini adalah mukjizat sains, mukjizat ilmu pengetahuan. Jadi ada juga percobaan dari cerita-cerita khurafat itu, cerita mitos, coba dijadikan real, sebenar. Seperti tadi, cerita manusia bisa membelah bulan, membelah laut, bisa terbang. Juga cerita-cerita tentang kepahlawanan, jagoan, kebal peluru, kebal tikaman. Coba tunjukkan hari ini. Mana manusia yang kebal peluru? Dan juga dongeng-dongeng folklore. Dongeng-dongeng rakyat, hikayat rakyat. Dongeng orang Sunda, dongeng orang Jawa, dongeng orang Madura, dongeng orang Arab, dongeng orang Melayu, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya punya dongeng. Untuk sekedar hiburan. Maka dongeng-dongeng ini, asatir, mempunyai berbagai arti, berbagai istilah. Ustura, asatir, kisah, khurafah, hikayah, cerita, novel. Ada dalam bentuk puisi, ada dalam bentuk prosa. Ada juga dalam bentuk sejarah. Oleh itu kalau kita kembali kepada cerita Nabi Muhammad,
Di dalam Quran tidak jelas, sangat mengelirukan. Kapan dilahirkan, gimana membesar, kapan meninggal, apa sebabnya, tidak diceritakan. Dalam hadis juga masih sama. Baru dalam sejarah yang direka-reka oleh manusia. Yang mana kebanyakan sejarah Islam itu ditulis atas perintah penguasa. Itu sebab sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang benar. Ini pun masalah. Makanya kita terus mengkaji, mencari kebenaran-kebenaran. Dan tidak ada yang mengaku-ngaku bahwa dialah yang memiliki kebenaran yang mutlak, yang memiliki kebenaran yang hakiki. Semua bangsa dibentuk oleh cerita dongeng asatir, cerita khurafat, dan sebagainya. Dan itu perlu ada untuk tahu tentang jati diri, sejarah, riwayat kehidupan bangsa itu, suku itu. Maka bangsa yang tidak mengenali sejarah jati dirinya malah mengagung-agung sejarah, dongeng, mitos orang lain, habis. Tidak punya jati diri, hilang. Seperti kebanyakan umat Islam hari ini. Dia lebih memahami cerita dongeng-dongeng Arab daripada memahami cerita dongengnya suku sendiri, bangsa sendiri, kabilah sendiri. Ini jadi masalah besar. Sehingga dalam kepribadian seorang muslim itu ada semacam berbagai kejiwaan, double standard, schizophrenia. Dan kalau ini tidak dikaji, tidak ditertibkan, tidak ditinjau ulang, maka kita akan terus ditimbus, didengkek, dihempit dengan lambakan, timbusan khurafat yang akan membunuh jati dirinya. Ini yang sedang kita alami. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri akan kehilangan arah. Jadi seperti biasa, cerita-cerita mitos ini biasanya akan mendapat dukungan, galakan, sokongan dari para pemimpin, dari para dukun, ahli sihir, dan ianya, yakni mitos, amat erat, amat kuat hubungannya dengan agama, kerohanian, spiritual, dan hampir semua bangsa, semua suku mempunyai dongeng, asatir, mitos, legenda masing-masing. Oleh sebab itu hari ini telah muncul yang namanya ilmu asatir, ilmu mitos, ilmu khurafat, dirasatul asatir, kajian khurafat, kajian mitos. Juga ilmu muqaranah al-asatir, kajian perbandingan mitos, perbandingan cerita khurafat. Dan ini seharusnya dipelajari, terutama di Indonesia. Kita ada 5 agama yang resmi, dan banyak lagi puluhan agama yang tidak resmi, dan akan terus lahir. Kita banyak suku, ribuan. Coba dilihat mana suku yang terbesar, dan dikaji mitos-mitosnya, dikaji cerita-ceritanya, dongeng-dongengnya, untuk membentuk mitos Indonesia
yang jelas. Dan ini bukan kerja mudah. Sudah tentu kita saksikan dalam Quran banyak cerita mitos, juga perjanjian baru ataupun Injil, perjanjian lama ataupun Taurat dengan pecahannya. Buku-buku lain pun, buku Yunani, buku Greece, buku Hindu, Buddha, Parsi, Turki, Afrika, semua bangsa mempunyai cerita mitos yang sesuai dengan budayanya, sesuai dengan lingkungannya. Sebab mitos lahir dari bi'ah, persekitaran masyarakat tersebut. Dan kalau kita lihat kepada asal-usul usturah, asal-usul mitos ini, kita lihat pada peradaban Yunani. Peradaban Yunani memanggil ataupun menyebut mitos itu dengan mitos. Kemudian ianya berkembang kepada puisi peperangan, epik, yang ditulis oleh Homerus. Iliazah juga. Dan hari ini mitos dalam bahasa Inggris memberi arti dongeng, khurafat, ataupun legend, fable. Sedangkan dalam bahasa Arab, usturah, asatir itu memberi arti abatil, khurafat, tahayul, huzakbalat. Itu dalam kamus Arab sendiri. Asatir, abatil, dongeng-dongeng yang entah betul atau tidak. Yang mana lebih banyak bohongnya. Sebab dalam istilah Arab, sebaik-baik puisi itu yang bohongnya gede. Khairu syi'ri akzabuhu. Puisi yang paling hebat itu yang bohongnya gede. Makin puisi itu menceritakan dongeng-dongeng tahayul, dongeng-dongeng yang tidak munasabah, dongeng-dongeng yang banyak mukjizat, keanehan-keanehan, itu dipanggil puisi yang paling hebat. Khairu syi'ri akzabuhu. Tengok. Orang yang berakal menganggap dongeng-dongeng ini sebagai hiburan. Tapi orang yang picik, primitif, ada kalanya orang yang ada akal pun ikut-ikutan orang primitif, menganggapnya sebagai agama, wahyu, azali, yang wajib dipercaya. Padahal mitos. Cerita para nabi yang betul-betul bertentangan dengan sejarah. Bahkan cerita para nabi, dongeng para nabi dengan bukti sejarah, dengan bukti arkeologi tidak wujud, tidak ada. Ini jadi masalah. Allah, malaikat, jin terus dijadikan cerita. Padahal tidak pernah nampak, tidak tahu di mana alamatnya. Nama banyak, tapi tidak tahu mana alamatnya. Bahkan ada seorang yang coba menelepon Allah. Saya sudah telepon Allah. Itu malah diherdik, dicemooh, diejek. Padahal itu pengalaman batin dia. Kenapa pengalaman Arab Badawi? Pengalaman batin Arab Badawi
yang berbentuk para nabi bisa dipercaya, sedangkan bapak itu dianggapnya orang gila. Begitu juga, kenapa bisa menerima, meyakini, mempercaya nabi-nabi Arab dan nabi-nabi Badawi dan nabi-nabi yang muncul di Bani Israel. Sedangkan kalau ada nabi orang Indonesia, nabi orang Jawa, nabi orang Melayu, terus ditebas, dipotong, dimatikan, dibunuh karakternya, dipenjara. Adakah itu fair? Kenapa kita mesti lebih percaya kepada Nabi Arab? Padahal dia membawa mitos, dongeng, tapi tidak percaya kepada yang mengaku-ngaku Nabi dari suku kaum sendiri. Bayangkan. Hari ini di Amerika muncul nabi-nabi dan ajaran-ajaran, sebab di sana bisa dilegalkan dengan mendaftar. Mau jadi nabi, mau punya ajaran. Itulah kebebasan yang ada di Amerika. Tidak membunuh karakter, tidak membunuh creativity, tidak membunuh inovasi manusia. Maka manusia terus maju, berpikir. Kita tidak boleh meyakini mitos Arab sebagai wahyu, tapi banyak mitos-mitos di Indonesia malah didustakan, dinafikan, diejek. Padahal mitos, sama-sama mitos. Apa hebatnya mitos berbanding mitos yang lain? Semuanya mitos. Jadi Ibnu Mandur dalam kamusnya mengatakan mitos itu sebagai abatil, asatir, kebohongan, kedustaan. Ibnu Mandur, bukan saya. Bahkan pendapat Ibnu Mas'ud ataupun Al-Mas'udi, ya, Ra'i Mas'ud, anna kalimah usturah ya ta'rib jahili kalimah Yunaniyah historia. Orang Arab sendiri mengambil perkataan asatir, usturah dari historia, yaitu berita, dongeng, cerita, historia. Antaranya bentuk-bentuk historia itu, bentuk-bentuk usturah, cerita bebas, hikayat, kisah, dongeng, legenda, tahayul. Dan di sini kita bisa paparkan bentuk-bentuk Tuhan, bentuk-bentuk alihah, bentuk-bentuk Allah, bentuk-bentuk dewa yang ada dalam agama-agama Hindus, Buddha, Inka, Yoruba, Roma, Maya, Kristen, Yunan, Shinto, dan lain-lain. Ini mereka membuat hayalan. Bahkan dalam hadis pun, kalau kita lihat dalam Quran, bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sebanding dengannya. Tapi ada hadis yang menyatakan, ra'aitu rabbi ala surati
syab amran. Aku nampak Tuhanku dalam bentuk pemuda licin, pemuda tak ada jenggot, pemuda tidak ada misai, kumis, pemuda licin. Bisa dicari itu antara ayat laisa kamitslihi syai'un la tudrikul absar dengan ra'aitu rabbi ala surati syabbin amron. Bayangkan. Padahal menurut akidah, beberapa akidah itu tidak boleh ada tamsil, mengumpamakan, taswir, menggambarkan. Nah, tapi masalahnya di Quran sendiri banyak ayat-ayat yang menggambarkan seolah-olah Tuhan itu seperti manusia. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Atas aras bersemadi. Yadullah fawqa aydihim. Ada tangan. Bi'ayunina. Dijaga dengan mata kami. Wa yabqa wajhu rabbika. Tengok. Wa yabqa wajhu rabbika. Ini yang menjadikan perdebatan dan polemik. Yang mana yang diperdebat itu adalah asatir, mitos. Dongeng diperdebat. Dongeng mau dijadikan masuk akal. Khurafat mau dijadikan real. Memang kacau. Tidak menyambung. Tidak ada logika. Di situ. Bahkan dalam beberapa kamus Inggris, seperti dalam kamus Macmillan, usturah ini merupakan cerita biasa, dongeng biasa tentang ketuhanan, kepahlawanan, sihir, magic, dan lain-lain. Dan mitos ini mula lahir di dalam persekitaran masyarakat primitif, masyarakat bidai, badawi, ataupun dekat-dekat dengan Baduy, mungkin ke situ. Ya sampai hari ini masyarakat Baduy tidak mau ada jaringan internet, tidak mau ada listrik, tidak mau kemodernan. Wajar, dia mau mempertahankan keprimitifan-nya. Begitu juga dengan agama Islam, lahir dari masyarakat primitif Arab, Quraisy terutamanya. Tiba-tiba cerita-cerita ini mau dimodernkan, mau masuk ke alam modern, dipaksakan masuk ke alam modern, ya tidak nyambung, jadi kacau. Sebab setiap budaya, setiap cerita hanya sesuai pada zamannya, pada kaumnya waktu itu. Hari ini, dongeng-dongeng cerita-cerita yang dalam bentuk film jauh lebih maju, lebih bagus. Film India jelas, film Korea jelas, film Jepang, film Eropa jelas jalan ceritanya. Dan itu yang harusnya dibanggakan, sesuai dengan perkembangan akal pemikiran manusia. Bahkan dalam dongeng cerita perfilman ini pun macam-macam. Ada film sains, ada film percintaan, ada film tentang sejarah, film tentang dokumenter lain. Itu perlunya semua orang tahu tentang ilmu al-asatir. Ilmu mitos, kajian mitos, perbandingan mitos,
asal-usul mitos. Hari ini dengan mudah kita bisa cari di Google, Wikipedia. Memang bukan semuanya di wiki itu lengkap dan sempurna, tapi sekurang-kurangnya sudah ada maklumat basic, maklumat asas yang kita bisa rujuk lagi kepada buku-buku rujukan-rujukan yang lebih kuat lagi. Dan mitos ini pun bisa dilihat dari berbagai sudut. Dari sudut sains kemanusiaan, ilmu kemanusiaan, dari sudut filsafat, yang mana kita bisa mengambil arti-arti, rahasia-rahasia, pelajaran-pelajaran dari dongeng-dongeng tersebut. Dari sudut kajian alam, dari sudut pandang alam. Kemudian kajian mitos juga mesti dibuat kritikannya dan tafsirannya. Baik itu mitos klasik ataupun mitos-mitos bangsa-bangsa lain, terutamanya mitos Hindu, Yahudi, Parsi, Yunani, Arab. Dan yang terakhir Arab inilah. Sebab Arabisasi bercampur dengan Islamisasi. Dan banyak yang tidak sadar kalau Islamisasi itu adalah Arabisasi. Penyebaran Islam itu adalah penjajahan Arab. Pembukaan Islam itu adalah penjajahan Arab. Oleh sebab itu, kemana saja Islam masuk, kemana saja Islam tersebar, dan disitulah bahasa Arab, sejarah Arab, kebudayaan Arab tersebar juga. Sebab tidak lengkap dan mustahil Islam berdiri tanpa bahasa Arab. Mustahil Islam hidup tanpa bahasa Arab, budaya Arab, sejarah kebudayaan Arab. Sebab roh Islam itu ada dalam bahasa Arab, bahasa jiwa bangsa. Islam itu raga, bahasa Arab itu rohnya. Raga tanpa roh mati. Dan inilah kebanyakan umat Islam itu mati rasa. Kebanyakan umat Islam itu, terutama yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak tahu budaya Arab, yang tidak tahu sejarah kebudayaan Arab, Muslim yang tidak tahu bahasa Arab, Muslim yang tidak mengerti bahasa Arab, Muslim yang tidak tahu dan tidak mengerti sejarah kebudayaan Arab adalah manusia yang mati rasa, mati akal, mati jiwa, dan mati segalanya. Maka kalau dia berucap dan bertingkah laku pun menjadi aneh. Menjadi aneh. Baik itu dalam ucapan, baik itu dalam pakaian, tingkah laku, aneh. Contoh, dia orang Indonesia, Muslim Indonesia, punya budaya Indonesia. Ngapain ikut-ikut pakai pakaian budaya Arab, Badawi, padang pasir, baik laki-laki ataupun perempuan?
makan, minum, ikut cara Arab Badawi padang pasir. Belum lagi berucap, contoh, mau makan, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Padahal orang Arab pun tidak pernah begitu. Orang Arab asli pun tidak pernah begitu. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Bismillah, bismillah, apa-apa bismillah. Dengan nama Allah. Kadang tidak ada kaitannya dengan Allah pun dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Jadi manusia yang rusak jiwanya. Bukan hanya sakit jiwa, tapi rusak jiwanya. Sebab dia mengamalkan budaya yang bukan budayanya. Ini jadi masalah. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah di tempat-tempat yang tidak sesuai. Orang Arab saja tidak pernah melakukannya. Bayangkan, ini masalah besar. Dan kajian peradaban modern telah muncul pengkaji-pengkaji mitos, pengkaji-pengkaji asatir. Kalau di barat itu ada Edward Teller, James Fraser, tapi kalau di Arab yang paling terkenal pada hari ini, kita bisa lihat karya-karya Firoz Sawah. Firoz Sawah. Bisa juga lihat karya-karya Khaz'al al-Majidi. Khaz'al al-Majidi. Juga Dr. Said Qimani. Dr. Said Qimani. Ada juga yang muda-muda seperti Ahmad Zaid, Mu'min Salam, Ernest William, Hamid Abdul Samad, Suhaila, Mustafa, Hibah Dirbala, Muhammad Daud, dan banyak lagi. Yang terus membahas, membincangkan tentang mitos kebudayaan, cerita agama, dongeng agama, khurafat agama, dan lain-lain. Dengan mudah, nama-nama itu hari ini bisa dicari di Google. Saya menyeru kepada rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, anak-anak, terutamanya dalam bidang kajian sastra Arab, kebudayaan Arab. Sudah tentu teman-teman dari sastra Indonesia, sastra Jepang, sastra lain pun perlu melihat ilmu asatir ini. Kebetulan saya sendiri dari S1, S2, S3 tentang kajian bahasa dan sastra Arab dan tamadun Islam. Semuanya berkaitan dengan sejarah kesusastraan dan peradaban. Ini mesti terus di-sharing, dikongsi, disebarkan, terutamanya kepada rakyat Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim, tapi masih mencari-cari jati diri. Sebab dia tidak mengenal jati dirinya. Yang Muslim di mana-mana tidak mengenal jati dirinya. Dia malah sibuk menyebarluaskan
cerita dongeng khurafat Arab yang bernama Islam. Padahal Islam itu sendiri adalah satu kabilah baru, tujuannya untuk menyatukan bangsa Arab yang berpecah menjadi satu identitas, yaitu Islam. Tapi malangnya, Islam hari ini pun telah berpecah kepada puluhan bahkan ratusan aliran dan mazhab. Dan ini wajar, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Hari ini ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Jawa, Islam Madura, Islam Melayu, Islam Aceh, Islam Afrika, Islam Nigeria. Semua itu Islam. Boko Haram Islam, Al-Qaeda Islam, Taliban Islam, macam-macam lagi mengaku Islam. Padahal kata Rasul, yang akan selamat itu hanya satu dari 70 golongan ataupun 72 golongan. Dan semuanya mengaku, saya itulah yang selamat. Silakan. Yang penting jangan saling membenci, jangan saling berperang, jangan saling menyembelih. Tapi sejarah perkembangan bangsa Arab dan bangsa Islam sampai ke hari ini penuh dengan pertumpahan darah, penuh dengan peperangan, akibat dipermainkan oleh mitos, mangsa kesalahpahaman mitos, mangsa kesalah-tafsiran mitos, baik Islam, baik Kristen, baik Yahudi, dan juga yang lain-lain. Moga-moga kita bisa kembali kepada akal sehat, akal waras. Jadikanlah mitos ini sebagai hiburan. Dan kalau ada baiknya, ambil apa manfaatnya, apa baik buruknya. Yang baik diteladani, yang buruk dihindari. Jangan malah kita jatuh ke dalam jurang yang sama. Semoga bermanfaat.